Oke, terima kasih Bu Lisda. Shalom. Cocok nggak jadi pendeta muda? Oke, ada yang sudah pernah dengar IMC Geraha Kedoya? Coba angkat tangan yang pernah dengar. Angkat tangan yang pernah berkunjung ke IMC Geraha Kedoya, tepuk tangan. Banyak ya, ini memang sudah di set belum? Canda. Oke, terima kasih. Semoga berkunjung pun memang hanya untuk rutinitas, untuk bisa melihat, mengecek ya. Kita berdoa semua di sini, semua ibu-ibu semua sehat selalu. Jadi sedikit perkenalan, saya dan Dr. Rudi adalah perwakilan dari Rumah Sakit IMC Geraha Kedoya. Jadi IMC ini sebetulnya sudah bergabung dengan Geraha Kedoya. Dulu mungkin ada yang dengarnya, oh Rumah Sakit Geraha Kedoya. Sekarang sudah menjadi IMC Geraha Kedoya. Oke, bisa next. Oke, di sini ada grup kita, jadi memang IMC Geraha Kedoya itu tidak berdiri sendiri. IMC Geraha Kedoya adalah naungan di bawah MTEK. Ada yang pernah dengar MTEK? Belum ya? Agak sepi nih ya MTEK ya. Oke, jadi Bapak Ibu semua bisa melihat di sini memang mungkin yang terdengar adalah SCTV dan Indosiar. Dan juga mungkin yang pernah, mungkin Grab, ada yang pakai Grab? Ada, pasti ya. Oke, next. Nah, kita ada 8 unit. Jadi nggak hanya terfokus di Geraha Kedoya di Jakarta Barat, kita juga ada di Alam Sutra, IMC Alam Sutra, Cikarang, Cibitung, Pulau Mas, Tangerang, Sentul, Pekayon, dan terakhir di Geraha Kedoya. Jadi memang ada 8 unit yang sudah kita punya sebagai IMC Group. Oke, next. Oke, apa yang baru di Geraha Kedoya? Penasaran nggak? Ada yang baru di Geraha Kedoya, yang pasti ini adalah sebuah kita punya visi misi yang memang kita tidak mau memperlama, mempersulit Bapak Ibu ketika berobat. Jadi memang kita ada yang namanya adalah PET scan. PET scan itu sebelum kita melihat PET scan dan videonya, ada yang pernah punya pengalaman enggak? Saudara, kerabat yang pernah menderita mungkin cancer, mereka harus melalui PET scan. Dan umumnya rumah sakit itu, pada umumnya PET scan rumah sakit itu adalah pengambilannya 15-20 menit. Dan hanya di satu fokus bagian badan. Jadi ketika, ya amit-amit Bapak Ibu semua di sini punya kerabat dan lain-lain pernah mendengar, terus harus CT scan, harus PET scan dan lain-lain, itu biasanya dia hanya misalnya ada yang didiagnosa terkena mungkin cancer dompet lah ya. Kita pakai cancer dompetnya kantong kering ya, dompetnya kering ya, jadi biar aman ya. Oke, cancer dompet misalnya, terus harus dompetnya masuk nih. Nah, dilihat bagian mana, dan itu butuh 15-20 menit untuk bisa mengetahui sudah stadium berapa, sudah separah apa. Nah, melalui PET scan ini, itu kita bisa menjadi screening awal. Kenapa screening awal? Ternyata PET scan Quadra yang dimiliki oleh Geraha Kedoya, dia hanya memerlukan waktu 5 menit, kurang dari 5 menit bahkan. Dan sudah seluruh badan. Jadi, kalau Bapak Ibu punya kerabat misalnya, hanya terfokus satu. Screening awal itu adalah kita mau tahu dong badan kita ini sebetulnya kondisinya gimana, betul? Pengen tahu dong ketika memang ya mungkin Tuhan memberikan kita ujian hidup, kita pengen tahu kita sebagai manusia harus punya preventif, betul? Bagaimana kita mengobatinya, apa yang harus kita persiapkan selain iman kita, betul? Itulah screening awal karena tidak hanya satu abdomen, tidak hanya satu bagian tapi seluruh badan. Jadi bisa kita tahu apakah ada penyakit lain di bagian badan kita yang lain. Mungkin kita sedikit akan mendengarkan dan melihat dulu videonya sebentar. Bisa diputar?
tadi ada terakhir launching at July. Kita akan beroperasi di Juli. Karena memang sekarang sedang dalam proses dan memang kita sekarang sedang tahap menyebarkan informasi. Kenapa? Karena banyak pasien dari kita yang memang ada kesusahan untuk akses. Ada kesusahan untuk mendapatkan akses bagaimana kita men-screening awal dan ini adalah langkah awal dari Geraha Kedoya dan satu lagi ini adalah pertama di Asia. Di Asia, Kadra. Itu yang memang tadi kalau ibu-ibu semua lihat itu semua badan dan 50% dosis yang dimasukkan ke badan itu 50%. Tidak sebanyak yang memang pada umumnya, PET scan pada umumnya. Dan juga hanya pengambilannya hanya sekitar kurang dari 5 menit. Nah oke, next. Oke, tadi yang seperti saya bilang tidak hanya screening awal jadi memang di sini kita bisa melihat yang konvensional, yang kuadra di kiri, yang konvensional ada di kanan. Jadi memang kalau konvensional saya bilang tadi 20 sampai 40 menit, kuadra hanya 4 menit. Dan dosisnya pun juga jauh terreduce 50%. Image yang didapatkan gambarnya pun kita lebih jelas. Jadi ketika nanti Bapak Ibu melihat hasilnya, kerabat yang melihat hasilnya pun juga melihat lebih jelas dari sisi hasil. Oke, next. Nah kurang lebih hasil gambarnya seperti ini, nanti akan terlihat nanti sisi keparahannya sudah seperti apa di dalam badan. Next. Oke, ini adalah Center of Excellence kita. Jadi Rumah Sakit Geraha Kedoya itu memang punya centernya, punya excellence-nya di trauma, spine dan ortopedi. Yang hari ini juga bergabung dengan kita juga Dr. Rudi, ada stroke center, kita juga ada stroke center jadi ketika punya kerabat atau mendengar saudara-saudara atau segala macam atau mungkin kerabat yang terkena diagnosa awal untuk stroke bisa langsung telepon ke kita akan langsung samper, jadi kita bisa menyamper, nggak harus nunggu dari rumah ke rumah sakit, kita bisa samper ke rumah, tinggal hubungi saja, kita akan punya tim yang cepat, tim cepat tanggapnya untuk nanti langsung menuju ke rumah. Jadi kita juga advance medical rehabilitation, cardiovascular, jantung, digestive, bariatrik, mungkin ada yang pernah dengar bariatrik? Ada yang pernah dengar bariatrik? Mungkin untuk teman-teman saudara-saudara kita yang obesitas itu ada pengecilan lambung. Jadi memang salah satu metode yang sekarang juga lagi naik dan juga lagi banyak di Geraha Kedoya. Kita juga ada sport center, kidney center, juga urologi center. Oke, next. Oke, ini adalah head of sales kita. Jadi kalau misalnya ya ada kebutuhan dan lain-lain mungkin bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi beliau dan ini sudah ada lokasinya masing-masing ya. Jadi memang kita sudah terfokus di 8 area. Nah saya punya, sebelum saya mengakhiri izinkan saya memberikan satu voucher bone massage. Oke, saya mungkin untuk, ini sudah ya? Sudah ya? Oke, thank you. Mungkin saya akan memberikan pertanyaan dan nanti mungkin ibu-ibu panitia bisa melihat siapa yang tunjuk tangannya paling cepat. Oke, apa pertanyaannya adalah, apa yang baru dalam layanan Rumah Sakit Geraha Kedoya? Barusan, ayo. Ya dokter jangan dong, kita tahu proyeknya dok. Angkat tangan dong, ayo. Angkat tangan, boleh? Boleh maju dulu ibu? Boleh maju, tepuk tangan dulu dong untuk ibu. Boleh, ibu namanya siapa? Vita. Ibu Vita, apa ibu? PET scan. PET scan apa? PET scan seluruh tubuh. Ya itu fungsinya, keseluruhannya fungsinya. Ada satu lagi kata yang saya tambahkan tadi, ayo. Apa ya? Apa? Kuadra. Kuadra, tepuk tangan dong untuk Bu Vita.
Selamat Ibu, nanti mungkin penjelasannya bisa ketemu saya ya. Ini free untuk melihat bond message kita ya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin ibu-ibu semua juga pengen tahu nih ya, pengen mendengarkan masukan-masukan apapun itu dari dokter. Sebelumnya nanti izin karena memang ini juga salah satu event dari kami, nanti juga mungkin akan diberikan untuk kehadiran Ibu ya, boleh ya? Oke, saya berikan ke Ibu Lisda lagi atau langsung saja. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Dr. Rudi. Silakan Dr. Rudi bisa hadir ke atas mimbar. Selamat pagi, Shalom. Siang ya, betul. Ya, nama saya Dr. Rudi, saya dokter spesialis ortopedi traumatologi. Saya bekerja di 2 rumah sakit MC, satu di Geraha Kedoya, satu lagi di MC Cibitung. Ya, senang sekali hari ini saya diundang kembali datang ke GBI Eklesia karena ini adalah kunjungan kedua saya, ya Bu ya. Saya rasa kayaknya kemarin akhir 2023 ya atau 2024 awal saya sudah pernah bicara di sini ya. Jadi hari ini juga saya diundang kembali dan hari ini saya akan sharing mengenai menopause dan osteoporosis. Ya. Memang waktu kemarin saya diajukan judul ini, saya sempat bilang nih sama Pak Claudio, osteoporosisnya saya ahli. Menopause-nya mungkin seharusnya dokter kandungan saya bilang. Cuma katanya sih ya nggak apa-apa lah, sharing aja dok, nanti mudah-mudahan bisa memberikan informasi baru gitu. Makanya ya saya cari data ya kan, mudah-mudahan sharingnya bisa bermanfaat ya. Saya usaha nih walaupun saya bukan seorang dokter kandungan ya. Oke. Ini kan dikatakan sebagai osteoporosis dan menopause ini suatu ancaman tersembunyi bagi tulang wanita. Ya. Nanti kita lihat apa hubungannya. Oke, tolong slide. Nah, yang pertama saya bahas tentang yang saya nggak ahli dulu, menopause ya. Menopause ini merupakan suatu fase alami. Ya, ini bukan penyakit. Karena hampir semua wanita pasti pada waktunya atau usianya akan mengalami menopause. Cuma masalah waktu cepat atau lambat ya. Dan ini merupakan suatu akhir masa reproduksi daripada wanita. Nah, hubungannya sama osteoporosis apa? Karena menopause ini memang mempengaruhi kesehatan tulang. Karena dia terkait dengan hormon. Fokus dari topik pembicaraan hari ini ya, kita akan membicarakan mengenai peran hormonnya ya. Terus apa sih penyebab nyeri sewaktu menopause dan juga bagaimana penata laksanaannya. Oke. Slide dong. Nah, menopause biasa terjadi pada usia 40 sampai 50-an. Mungkin ada yang nanya, 40 nggak terlalu awal dok? Ya kita nggak bicara bahwa 40 awal ya kan, ada saja yang terjadi waktu umur 43 gitu. Makanya di general 40 sampai 50-an gitu ya. Nah kenapa dikatakan mulai dari 40-an? Karena kita bukan bicara menopause benar-benar stop. Kita bicara dari awal gejala mulai timbul atau yang dinamakan dengan perimenopause ya. Nah kenapa ada yang awal? Kenapa ada yang belakangan gitu? Kan pertanyaannya begitu. Ini kan mungkin ibu-ibu di sini udah pada tahu ya. Karena setiap siklus dari menopause itu sendiri itu kan berarti adalah satu telur yang memang tidak dibuahi dan dia luruh, ya kan? Jadi waktu dari lahir, ya kan? Waktu mulai organ reproduksinya mulai sempurna, seorang wanita itu memang sudah ada hitungannya, ada berapa sel telur di dalam tubuhnya. Nah ketika sel telur ini habis, ya disitulah proses siklus bulanannya akan berhenti. Nah sewaktu terjadi menopause,
akan terjadi penurunan dari hormon. Hormon wanita kita semua tahu yang utama adalah estrogen dan progesteron. Bagaimana seorang wanita didiagnosa sebagai menopause? Apabila memang sudah tidak datang siklus bulanannya selama 12 bulan dan itu berturut-turut. Jadi kalau seandainya kayak bulan ini datang, bulan depan enggak, bulan depan datang itu. Ya, bisa kita katakan sebagai tidak teratur kalau memang masih di usia reproduksi aktif. Tapi kalau sudah memasuki usia 40-an, ya kan, hampir dekat 50, mungkin sudah kita boleh pikirkan kemungkinan perimenopause. Nah, dampak-dampaknya daripada menopause ini apa? Bisa mulai dari karena ada perubahan hormon, ya, gejala fisik, gangguan sendi, dan tulang. Memang ada banyak sekali gejalanya. Mulai dari stres, malam keringetan, ya, nyeri-nyeri di badannya, sering lupa, ya kan? Nah, cuma memang saya lebih khusus bahas tentang nanti hubungannya dengan ortopedi, yaitu sendi dan tulang. Next slide. Nah, seperti tadi dikatakan, kaitannya antara menopause dengan osteoporosis, ya, karena adanya hormon estrogen, ya. Hormon estrogen ini sebenarnya adalah hormon pelindungnya wanita, ya. Walaupun memang imbalans hormon sendiri juga jadi masalah dan repot, ya. Nah, sewaktu masih aktif, ya, siklus bulanan, estrogen berarti masih baik. Nah, estrogen ini kan punya fungsi pelindung tadi. Kalau mungkin pernah ikut seminar yang lain atau health talk yang lain, ya kan, seorang wanita terlindung dari penyakit jantung koroner biasanya sampai batas dia mulai menopause. Ketika itu pelindungnya sudah tidak ada. Jadi ini hormon hebat. Dia bisa melindungi dari segi penyakit jantung, melindungi tulang, ya. Jadi dilihat di sini, ya. Estrogen mengatur aktivitas osteoklas dan osteoblas. Itu adalah sel yang terdapat pada tulang, di mana satu pembentuk, satu lagi perusak atau penghancur. Jadi di tulang kita itu ada dua sel ini, mereka bekerja secara balance. Mereka ada yang membentuk, ada yang merusak. Bayangkan kalau misalnya satu terus ditumpuk, tulangnya jadi terlalu padat. Otomatis dia jadi tambah rapuh malahan, brittle kita bilang. Kayak gelas, saking padatnya. Satu lagi dia memang mesti merusak, jadi dia balance. Tapi sewaktu estrogen ini tidak ada pada tubuh seorang wanita yang mengalami menopause, maka akhirnya fungsi daripada si osteoklas ini tetap berjalan, kita nggak bilang meningkat, dia tetap berjalan, si osteoblasnya malah turun. Ya, yang membentuknya turun. Nah, ini adalah siklus reproduksi normal. Ya, di mana pada usia sampai 35, 45 biasanya siklusnya tetap normal, baru dari 35 sampai masuk usia 50 dia mulai kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sebulan bisa 2 kali, ya. Kadang-kadang periodenya lebih pendek gitu. Itu masuk di fase perimenopause. Apabila dalam 12 bulan berturut-turut tidak datang siklusnya, baru bisa dikatakan sebagai menopause dan juga postmenopause. Oke, terus. Nah, ketika sel osteoklas tadi meningkat ataupun tetap berjalan dan tidak diimbangi oleh osteoblas, terjadi resorpsi ataupun kehilangan massa tulang. Nah, jadi tulang-tulangnya ini sudah mulai melemah. Ketika tulang melemah, resiko untuk terjadinya patah atau retak pada tulang, ya, itu mulai meningkat. Jadi kalau osteoporosis ini biasa tulang yang paling sering terkena itu nomor 1 adalah tulang belakang. Nomor 2 tulang pinggul. Nomor 3 baru pergelangan tangan. Makanya nanti pada pemeriksaannya biasa yang diperiksa adalah 3 ini. Ya. Oke, lanjut dulu biar nanti nggak kemana-mana. Terus. Nah, ini adalah gambaran dari peak bone mass. Peak bone mass itu berarti adalah puncak kepadatan massa tulang. Kita punya tulang itu
bukan kepadatannya terus-menerus. Jadi maksudnya sewaktu dari lahir, tulang itu sudah mulai ada di dalam tubuh, terus diasup ya, dan terus ditumpuk kepadatannya. Sewaktu usia anak-anak dan tumbuh kembang, mereka akan terus bertambah tinggi sambil tetap menumpuk kalsium di dalam tulang. Ketika dia usia skeletal maturity ataupun pertumbuhan panjang tulangnya sudah berhenti, si kalsiumnya akan ditumpuk di dalam tulang, kepadatan tulangnya akan bertambah, apalagi si anak ini aktif, olahraga, tulangnya akan semakin baik dan padat, rajin minum susu, atau orang tuanya kasih asupan kalsium cukup. Si anaknya aktif, olahraga, pagi, di bawah matahari, tulangnya kuat, ya, tulangnya kuat. Dan kepadatan ini akan terus ditumpuk hanya sampai usia 30 tahun. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, dok, tulang saya keropos, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat tulang saya padat kembali? Tidak ada. Karena ini semua harus dilakukan sedini mungkin. Pada setiap seminar saya selalu sampaikan kepada audiens, kalau yang punya anak, punya cucu di rumah ya kan, sedini mungkin dikasih asupan, kalau anak-anak susu biasa. Kalau udah rada gedean biasa bilang, enggak ah takut gendut gitu, apalagi kalau anaknya cewek gitu. Kasih aja asupan kalsium. Nanti mungkin akan muncul pertanyaan, berapa jumlahnya mungkin kita bahas di pertanyaan. Ya. Jadi kepadatan tulang itu hanya sampai usia 30. Lewat dari 30 itu dia hanya maintain, balance. Kalau seandainya dia kurang, dia akan ambil dari tulang. Ya. Sumber kalsium utama dalam tubuh kita, kalau seandainya kekurangan itu adalah tulang. Ya. Jadi bayangkan kalau seandainya seorang ibu hamil kita bilang, ya kan? Tapi kalsiumnya enggak cukup. Kan dia mesti membentuk si tulangnya si bayi, ya kan? Tengkorak, kepalanya, tulangnya semuanya, ya kan? Akan dibentuk dan itu semua butuh kalsium. Kalau dia kurang, dia akan ambil dari tulang si ibu. Itu kenapa kalau zaman dulu saya di puskesmas, saya ketemu ibu-ibu lagi hamil, giginya habis. Masih ada itu, kalau di daerah itu masih banyak. Ya, karena memang akses mereka ke kesehatan terbatas gitu kan. Akses mereka ke obat-obatan juga terbatas. Masih saya jumpain dulu waktu saya jadi dokter umum di puskesmas. Ya. Nah setelah itu makanya kita harus menjaga balance daripada kalsium di dalam tulang kita. Ya. Oke, terus. Nah, memang ini tidak selalu ada, ini merupakan salah satu gejala daripada menopause ya, tapi tidak selalu ada. Sama seperti yang tadi dibilang, berkeringat malam, kadang-kadang ada yang wajahnya panas waktu malam hari ya kan, terus tadi juga salah satu dia stres, kadang-kadang susah tidur, insomnia ya. Gejala nyeri sendi ini tidak mesti ada, cuma memang karena dikaitkan dengan bidangnya ortopedi ya kan, ini juga merupakan salah satu gejala, tetapi tidak pasti ada pada setiap wanita yang mengalami menopause ya. Nah, ketika usia mulai menurun ya, otomatis cairan sendi sudah mulai berkurang. Nah, ini memang kalau perlu dibahas lebih spesifik lagi mungkin satu kasus sendiri. Jadi supaya enggak nanti ibunya bilang, "Oh, kalau saya udah usia lanjut berarti cairan sendi saya kurang." Terus ada yang berpikiran kayak saya mulai mesti suntik oli apa segala macam. Enggak begitu. Ya. Ini fisiologi normal, ya. Nah, bisa saja juga terjadi fluktuasi hormon. Nah, ini memang sedikit berkaitan. Ketika ada fluktuasi hormon, biasanya sih memang badannya sih mulai sakit-sakitan, sendinya mulai merasa nggak enak, nyeri, ya. Ini yang berkaitan langsung dengan hormon. Penyebabnya nyeri sendi yang berkaitan dengan hormon, tetapi tidak generalisir, mesti dibedakan. Maksudnya supaya sewaktu kadang-kadang kayak saya sehat, saya enggak ada masalah, kok badan saya sakit semua. Sendi saya sakit, bahu sakit, lutut sakit, semua sakit. Ya kan? Ini tapi ketika seorang wanita memang sudah memasuki usia menopause. Bisa saja ini karena memang kaitannya dengan hormon. Tapi mesti dibedakan dengan nyeri sendi yang diakibatkan oleh
karena osteoartritis atau pengapuran. Nah, di samping itu juga terdapat otot kan sudah mulai melemah, sendi-sendi sudah mulai tidak stabil. Nah, jadi itu adalah beberapa penyebab nyeri sewaktu menopause. Oke, lanjut. Terus, slide tolong. Nah, pemeriksaan penunjang, ya kita balik lagi tadi hormon, sekarang balik ke osteoporosisnya sendiri. Pemeriksaan penunjang apa yang perlu dilakukan untuk memeriksa osteoporosis? Ya, apakah gejala daripada osteoporosis? Osteoporosis ini tidak punya gejala. Kalau tadi dibilang nyeri sendi, enggak, itu enggak berkaitan. Osteoporosis ini dia silent disease, ya, mungkin hampir tidak ada gejala. Kalau dibilang tulang saya sakit, apakah saya keropos? Belum tentu, ya, karena dia tidak ada gejala. Gejalanya biasa pada pasien yang mengalami osteoporosis, tiba-tiba dia semakin lama kok semakin membungkuk, semakin lama kok kelihatan kayak badannya semakin turun ke bawah gitu, ya. Karena tanpa disadari tulang belakangnya pelan-pelan sudah mulai gepeng, ya. Karena kepadatan massa tulangnya sudah mulai hilang. Nah, osteoporosis pada postmenopause biasa dia menyerang tulang-tulang yang berongga. Karena tulang kita itu ada dua. Satu tulang berongga, ya. Kalau yang kita lihat kayak misalnya di sumsum, ya. Sumsum, kita bilang sop sumsum, ya. Di bagian bawah, nah itu kan ada rongga-rongganya kalau dibelah. Di situ yang paling sering. Makanya daerah-daerah yang patah tadi kan nomor satu tulang belakang. Karena tulang belakang kita tuh berongga. Jadi dia seperti gabus, busa spons. Jadi dia ada rongga-rongganya. Sewaktu masih muda dia padat sekali. Tapi sewaktu mulai mengalami osteoporosis dia rongga-rongganya semakin besar. Jadi ketika mendapatkan tekanan, trek, langsung dia gepeng. Tuh. Nah, pemeriksaan satu-satunya sampai saat ini yang bisa dilakukan untuk memeriksa kepadatan tulang adalah namanya DEXA scan. Ya. DEXA scan ini biasa diukur pada 3 tempat, tulang belakang tadi, pinggul, dan juga pergelangan tangan. Pertanyaan berikutnya, seperti apa pemeriksaan DEXA scan? Mungkin orang nanya kan, jarum menakutkan atau enggak, seperti apa bentuknya, banyak yang enggak tahu. Sebenarnya DEXA scan ini hanya berupa seperti ronsen. Perbedaannya tabung ronsennya ada 2. Karena DEXA ini sebenarnya adalah kepanjangan dari dual X-ray, absorptiometry. Jadi pemeriksaan itu di ronsen, lalu dilihat berapa sinar yang ditangkap sama si tulangnya, berapa yang diabsorpsi. Lalu hasilnya dibandingkan dengan kontrol ataupun usia muda, usia 25 tahun. Ya, dibandingkan dengan usia 25 tahun, baru dilihat. Dan suku yang sama, maksudnya kalau kita bilang orang Indonesia, kita bandingkan dengan orang Indonesia kepadatannya. Nah, baru didapatkan grafik seperti ini. Ini adalah gambar daripada si DEXA scan, ya. Baru didapatkan grafik. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang pernah periksa DEXA scan? Belum. 1. Usia berapa? 40. Ya. Oke, ya, enggak apa-apa nanti kita bahas, ya. Jadi inilah pemeriksaan DEXA scan. Kalau seandainya ditanya, ya kan, kapan sebaiknya saya periksa DEXA scan? Saran saya apabila memang menopause-nya cepat. Ada yang kadang-kadang menopause di usia 43, ya kan. Sedikit balik, kenapa bisa 43? Karena biasa dia dulu awalnya menopause-nya lebih awal daripada teman-temannya. Biasa dia selesainya juga lebih cepat. 1, walaupun belum tentu ya. Terus nomor 2, sebaiknya diperiksa kapan? 3 sampai 5 tahun setelah menopause. Baiknya mulai diperiksa. Supaya apa? Kita bisa menjaga kesehatan tulang kita dan bisa mencegah. Kalau untuk kepadatan tulangnya tidak bisa diobati. Tapi kalau misalnya untuk memperlambat, ada banyak obat-obatannya. Bisa balik ke slide yang tadi? Sebelumnya. Nah, kita selain periksa DEXA scan,
biasanya kan sekarang tuh udah mulai tuh, kalau zaman dulu memang DEXA scan aja cukup gitu. Sekarang kita periksa nih kadar level vitamin D-nya berapa, karena ini adalah prohormon yang membentuk tulang ya, karena dia memang menstimulasi kalsium ini untuk diserap oleh tulang ya. Juga diperiksa kalsium darahnya. Biasa kalau misalnya pasien-pasien datang, apalagi sudah ada gejala daripada kayak nih udah mulai bungkuk segala macam, untuk treatment biasa saya langsung periksa fungsi ginjalnya juga ya, karena kita ada potensi kalau memang osteoporosis akan kita lakukan treatment ya. Nah, kalau juga pasien-pasien yang datang kadang-kadang bilang saya nyeri-nyeri sendi sewaktu menopause, usianya misalnya 50, bisa juga diperiksa sendi yang terlibat, misalnya lutut terutama. Kalau seandainya memang ini karena pengapuran atau osteoartritis, kita mesti jelasin kepada pasien, saya jelasin ini beda. Ini nyeri karena pengapuran, ya. Nah, kalau nyeri sendi sewaktu dia imbalance hormon, ketika masuk fase postmenopause biasanya nyeri sendinya udah hilang, ya. Tapi kalau osteoartritis dia tidak akan hilang. Kemungkinan malahan kalau seandainya aktivitas tidak diperbaiki ataupun modifikasi daripada gaya hidup, dia akan menjadi progresif. Oke, next, 2 slide. Nah, tadi udah disampaikan ya kriteria diagnosis nyeri sendi ya sewaktu menopause ya. Apakah ini dia perimenopause atau menopause? Kalau dia perimenopause bisa saja karena imbalance hormon. Apabila dia menopause, sudah menopause mungkin saja karena osteoartritis ya. Ini adalah gejala-gejala yang tadi sudah saya sebutkan semua ya. Mungkin bisa di next saja. Ini adalah berbagai macam pilihan terapi atau tata laksana ya. Ini slide terakhir. Kalau seandainya ini tidak rutin dilakukan pada ibu-ibu yang mengalami menopause, kadang-kadang dia merasa tidak nyaman, ya kan? Ada banyak sekali simptom ataupun gangguan. Karena ada yang ibu-ibu memang waktu dia masuk fase perimenopause dia kayaknya biasa aja gitu, kayak nggak ada apa-apa, hari-hari lewat biasa aja. Ada juga yang kayak nggak bisa tidur, mukanya panas, stres, ya kan? Pokoknya hidupnya kayak udah kacau, berantakan semuanya, di rumah juga disamber semua, ya kan? Nah kalau kayak gitu mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter kandungan, ya walaupun tidak rutin, bisa saja diberikan namanya hormone replacement therapy. Memang dulu ada beberapa obat seperti ini di Indonesia, tapi rata-rata obat ini akhirnya juga out, saya nggak tahu kenapa, ya. Dan memang hormone replacement therapy ini apabila digunakan dengan baik, ini juga bukan hanya membantu untuk melewati menopause dengan baik, tapi dia juga bisa membantu untuk kesehatan tulangnya sendiri. Contohnya dulu ada satu produk, nama generiknya, brand generik, saya nggak sebut brand ini, mungkin beberapa daripada keluarga ibu-ibu ada yang pernah konsumsi, tapi sekarang udah nggak bisa dicari di Indonesia. Isinya raloxifene, ya, tapi sekarang udah tidak ada lagi. Nah, yang kedua adalah aktivitas fisik rutin. Ini penting ya. Kalau ditanya aktivitas fisik seperti apa, ya jangan berat-berat. Kalau udah masuk fase menopause, ya kan, otomatis kan usia udah bertambah. Paling kalau ditanya ngapain, setiap pagi peregangan otot. Kalau misalnya olahraganya apa, jalan pagi, paling bagus juga sepeda. Kalau untuk kesehatan sendi yang paling baik, berenang. Gitu. Kenapa berenang tidak dimasukin ke dalam penanganan osteoporosis yang baik? Karena tulang kita itu padat ketika kita aktivitas. Jadi berenang itu gravitasinya berkurang, jadi kita tidak akan menambah kepadatan tulang. Memang ada, mungkin impact-nya tidak akan sebesar kalau seandainya kita jalan. Ya. Kalau ditanya, angkat beban boleh nggak? Boleh. Karena memang sedari awal beban itu memberikan tekanan kepada tulang, sehingga tulang bereaksi lagi, membentuk menjadi lebih padat. Tapi apakah ini bisa dilakukan sewaktu sudah lewat peak bone mass, menambah kepadatannya? Tidak. Tapi dia akan menjaga supaya kepadatannya tetap sama, tidak berkurang. Ya, apalagi dengan asupan kalsium cukup, aktivitas fisik cukup, sudah. Ya, karena astronot pergi keluar, dia turun, tulangnya pasti pos. Karena dia tidak pernah mengalami gravitasi seperti kita. Satu, terus kedua, pasien-pasien patah tulang berobat ke dukun patah.
Banyak tuh. Begitu dia datang di ronsen, kita udah lihat tulangnya udah tipis. Sewaktu mencoba untuk diperbaiki, operasi, tulangnya tidak akan sepadat tulang normal. Walaupun usianya 20-an. Ya, kalau biasa di sini dia tebalnya segini, biasa cuma tipis sekali. Nah, yang berikutnya adalah diet kaya kalsium dan vitamin D. Bisa dari makanan, ya, langsung. Atau kalau seandainya dirasa kayaknya nggak cukup nih, ya boleh saja suplemen. Ya, makanannya apa? Susu, ikan, daging, ya kan? Kalau ditanya tadi, buah-buahan, apa hubungan buah-buahan sama si osteoporosis? Enggak. Ini lebih membantu sewaktu menopause dia menjadi lebih baik. Karena banyak sekali kandungan estrogen atau isoflavin di dalam buah-buahan. Ya. Nah, kalau seandainya sudah terjadi osteoporosis dari pemeriksaan DEXA scan, apa yang bisa dilakukan? Apa intervensi ataupun treatmentnya? Tadi kan ada grafik hijau, kuning, merah. Kalau sudah masuk ke merah, ya kita bisa treatment dengan memberikan obat-obatan anti osteoporosis. Di mana obat-obatan ini bekerja dengan menghambat sel osteoklas, sel yang perusak tulang tadi ditekan. Jangan cepat-cepat dong kerjanya, kita masih butuh ini tulang. Bisa diberikan dalam bentuk sediaan oral ataupun diminum obatnya. Biasa yang beredar di pasaran adalah market obatnya itu diminum seminggu sekali. Mungkin kalau misalnya ada keluarganya di sini yang minum obat seminggu sekali, setiap pagi itu bifosfonat oral. Ada juga yang disuntikan. Suntik ini sendiri juga ada 2 macam. Ada 3 macam bahkan. Ada yang sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang setahun sekali. Nah, fungsi daripada suntikan atau infus ini dan obat ini adalah menghambat si osteoklas, ya. Nah, untuk yang nyeri-nyeri sendi tadi gimana? Bisa saja biasa kalau waktu memang keluhannya sangat mengganggu bisa diberikan obat-obatan untuk pereda nyeri ataupun radang yang disebabkan karena imbalans daripada hormon. Berikutnya bisa juga dibantu dengan fisioterapi, ya. Latihan seperti tadi yang disampaikan, fleksibilitas ya untuk nyeri-nyeri tubuhnya dan juga peregangan otot. Oke, habis saya kira. Next. Ya, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa langsung tanya. Iya, baik. Terima kasih Dokter Rudi. Sekarang kita akan buka ruang tanya jawab. Silakan ibu-ibu ada yang mau bertanya, kita buka. Mau satu-satu atau langsung 3 dokter? Lebih enak ya. Satu-satu aja ya. Baik, oke. Esther bisa, ya. Ya Pak, selamat siang Pak Rudi, Dokter Rudi ya. Saya mau bertanya dokter, saya itu waktu, sekarang umur saya udah 54 ya. Waktu usia 40 lebih itu ya, saya datang head itu ya hari pertama nggak terlalu banyak. Hari kedua itu banyak banget, saya pikir kata orang mau menopause. Saya menunggu tak setahun, kok nggak nopos, ternyata kayak pendarahan, ternyata nggak taunya penebalan dinding rahim. Saya akhirnya ke Buddha Suci, dokter kebidanan. Dokter kebidanan, terus kata dia dikiret. Oke, saya bilang saya jalanin dikiret karena penebalan dinding rahim itu rahimnya sakit, darahnya itu banyak pendarahan sampai itu banyak banget jadi. Akhirnya saya dikasih obat Malvinal. Malvinal itu saya bilang kan untuk ini dokter, untuk sakit gigi. Kok dikasih ke saya buat ini? Iya ibu, memang Malvinal itu untuk rahim. Kalau rahim kita sakit minum obatnya Malvinal katanya. Ya oke, saya minum. Akhirnya ibu kita ambil tindakan operasi ya. Angkat penebalan di rahimnya dikiret. Jadi saya melakukan dikiret. Setelah dikiret saya datang lagi, haid lagi, sakit lagi. Jadi saya tanya lagi dokter ini gimana ya, masih kasih obat ya. Akhirnya saya berdoa Tuhan bagaimana saya keadaannya begini. Akhirnya dokter bilang salaman sama saya, ibu sudah sembuh, rahimnya sudah bagus ya, sudah sembuh katanya tidak ada penebalan dinding rahim. Puji Tuhan saya berdoa ya adalah beri kesaksian waktu itu ya di kertas. Singkat itu padat masih, aja ya Bu, langsung ke pertanyaan. masih pakai kertas ya Bu, Pak ya, jadi kesaksiannya lewat kertas itu. Jadi akhirnya saya berdoa di jamah Tuhan sembuh. Kalau lama kelamaan bertahun-tahun itu
terulang kembali. Saya ke dokter Cengkareng, dokter mana aja saya pergi, Bakti Asi Cerduk, 4 dokter. Katanya kamu lebih cepat, lebih bagus, angkat rahimnya dibuang katanya. Aduh, saya bilang, dok, saya terakhir ke Bunda Suti lagi, kembali lagi dokter. Kata dokter sudah sembuh kok ini begini, diperiksa. Iya Bu, ibu harus angkat rahimnya karena ibu sudah pasang ring jantung. Saya tidak bisa terima di sini, tidak ada alatnya. Kan saya udah pasang ring jantung 4, dokter balon 1. Jadi akhirnya saya ketakutan, saya udah panik gitu ya, angkat rahim gimana. Ya, saya ke awal bros, ya dikasih tahu sama dokter jantung, katanya kamu ke dok bidan ini aja. Kata bidan, ya saya ngobati kamu biar kamu sembuh dirawat 1 hari. Akhirnya puji Tuhan, saya berdoa Tuhan tolong saya. Dokter itu juga baik, nolong saya, akhirnya mujizat terjadi. Saya sudah tidak haid lagi, sekarang udah 54, rahimnya tidak sakit lagi, sudah sembuh. Nah sekarang itu dokter, saya mau tanya lagi, sekarang dampak udah menopos ini, tiap hari tulang saya sakit, dokter, punggung, kaki semua. Tiap hari sakit itu, saya bingung itu bagaimana harus ngatasinya dokter. Iya. Jadi berarti pertanyaannya adalah kenapa badannya nyeri-nyeri setelah menopause, ya kan? Nah, jadi memang mungkin sebenarnya antara yang seusia bisa sharing. Ketika udah mengalami penuaan, apalagi kalau aktivitas kita itu saja. Contoh ibu tidak beraktivitas fisik, tidak berolahraga, ya kan? Sendi pun akan menjadi kaku, ya kan? Kekuatan ototnya tadi sudah ada di slide, dia akan melemah. Jadi badan kita itu memang tidak akan, dia mulai nyeri-nyeri, ibu berasa badan kaku. Jadi makanya tadi salah satu saran di akhir adalah ibu harus melakukan olahraga rutin, aktivitas fisik rutin, ya kan, lakukan stretching, lakukan olahraga, entah berenang atau jalan pagi, biasa itu akan membantu. Ketika kekuatan ototnya meningkat, ya, sendinya juga bergerak dengan lebih baik, biasa keluhan itu akan berkurang. Kalau seandainya ibu memang tetap nyeri, terutama spesifik, ini kan masalahnya seluruh badan. Ibu kan bilang tadi satu badan saya sakit semua dok, gitu. Nah itu kemungkinan karena biasanya yang dialami oleh ibu-ibu ya yang sudah usia di atas 50 itu, ya. Ya suntik kan mesti dicari tahu salahnya apa. Jadi kan nggak ada dokter yang asal suntik gitu, ya. Kalau seandainya kaku, ya dilihat apa penyebab kekakuannya. Karena penyebab kaku bisa banyak, ya. Kalau seandainya kaku satu badan, ya kan, yang paling sering misalnya inflamasi sendi menyeluruh, mungkin saja ada autoimun. Tapi ya kalau saya simpulkan terlalu cepat nanti ibu pulang ibu berpikir apa benar saya kena sakit ini. Ya. Ya, pengapuran kan memang tidak sembuh. Iya, pengapuran tidak sembuh. Saya jelaskan ke pasien, pengapuran biasa tidak sembuh. Cuma memang kita harus hambat supaya dia tidak menjadi semakin buruk. Terima kasih Bu. Iya, baik. Selanjutnya Ibu Dewiana ya mau nanya ya. Oke. Shalom, selamat pagi. Pagi Bu. Pak, saya pernah ngalamin nyeri sendi, tapi sembuh dengan otomatis ya. Mungkin saya minum herbal, ya mungkin cocok buat saya saja. Nah belakangan berapa tahun yang lalu dah, pokoknya belakangan dah, 3 tahun lah gitu. Saya kalau duduk kelamaan gitu, sekali berdiri, wow kayaknya kaku gitu. Jadi saya harus nggak bisa diem, jadi harus punya gerak. Kalau saya gerak aman, jadi kalau saya duduk kelamaan, wah berdirinya kaku. Itu kenapa tuh dokter? Ibu usia Kasih. berapa? Hah? Ibu usia berapa? 36 Pak. 36. Sama kayak saya. Iya, ya. Gejala ibu itu jelas, ya. Kalau kayak gini kita spesifik. Saya nyeri sendi lutut pernah, gitu kan. Terus kalau bangun tidur atau duduk lama jalan kok sakit, ya. Ini gejala osteoartritis, ini pengapuran. Ibu juga sendiri bilang, saya udah pernah ronsen dok, katanya pengapuran, ya kan? Ya memang ini pengapuran. Tinggal dilihat ada di grade berapa, nomor 1, ya kan? Kedua, pengobatan apa yang sudah pernah ibu lakukan, ya kan? Nomor 3, ya kan? Seberapa mengganggu. Kalau pasien saya datang ke saya bilang dia lututnya sakit, ya Bu ya. Terus dia cuma bilang kayak
Tapi saya masih bisa tuh jalan-jalan seharian, ya kan? Cuma nggak enaknya waktu saya bangun dari tempat duduk, di situ dia sakit. 10 langkah pertama, habis panas dia jalan nggak masalah. Nah ada beberapa pasien habis 10-20 langkah pertama itu dia jalan lagi, waktu dia masuk ke langkah 500 dia sakit lagi. Bahkan dia nggak sanggup, dia mau cari kursi. Kalau kayak gitu kita pasti ronsennya itu kita udah nggak heran. Waktu dilihat pasti osteoartritis ataupun pengapurannya sudah masuk ke derajat 3 atau 4. Tulangnya sudah mulai nempel atau bantalannya sudah mulai habis. Tapi kalau ibu cuma merasa ini kok kayaknya habis duduk lama saya berdiri nggak enak ya gitu. Sarannya memang hampir semua pasien yang begitu saya cuma bilang ini kaku. Jadi tidak usah buru-buru, coba dulu sepeda. Karena dengan bersepeda sendi kita itu lubrikasi ataupun pelumasnya akan baik. Sel-sel yang untuk penghasil cairan sendinya akan aktif. Sel-sel yang untuk mengambil cairan sendi yang tidak baik itu akan aktif. Walaupun memang untuk regenerasi daripada tulang rawan ini setelah usia 30 ke atas itu sangat rendah kemungkinan regenerasinya. Itu. Jadi kalau ibu cuma kaku-kaku saja sarannya ya berenang, sepeda. Ya kan? Nah, berarti kan memang masih baik. Cuma kaku, itu namanya kaku. Kalau habis duduk, berdiri, mesti goyang namanya kaku. Tapi kalau ibu bangun pagi, ibu pemanasan dulu misalnya. Baru turun dari tempat tidur, pemanasan ya kan. Atau ibu langsung setelah stretching, ibu goyang sepeda. Pasti ibu lebih semangat setiap pagi. Ya, oke, makasih. Iya. Siapa lagi? Oh oke. Di sana ya. Oh ibu ya, ntar ya. Yang di sana dulu ya. Siang dok. Siang. Saya mau tanya yang tadi yang untuk yang DX scan itu saya udah pernah. Pertanyaannya saya mau tanya itu kita harus periksa gituan berapa kali ya untuk karena saya kan kena saraf kejepit gitu. Waktu itu kan diperiksa begitu tuh sama saya udah pernah MRI ya. Kayak gitu tulang semuanya gitu. Ternyata kan saya kena saraf kejepit. Nah terus saya disarankan ada juga yang suruh minum DKK2. Waktu itu saya pernah ke Siloam yang saya juga lihat di Instagram ya. Dokter itu bilang katanya itu harus pakai obat yang untuk D3 K2 gitu. Terus pertanyaan saya yang kedua, kalau saya kena saraf kejepit itu disarankan itu harus ke dokter ortopedi atau ke dokter sarafnya gitu. Soalnya saya kadang-kadang dipindahin gitu, ntar ke dokter ortopedi, ntar ke dokter saraf gitu. Itu aja sih, makasih. Ya, saya jawab yang paling mudah dulu. Ya, masalah saraf kejepit, ibu udah MRI kan? Gejalanya parah nggak? Cuma sakit pinggang aja, punggung bawah. Nggak sampai ke bawah betis, paha gitu, nggak kan? Nggak sampai lemah kan? Nah, kalau kayak gitu, terserah. Ibu mau berobat ke dokter ortopedi boleh, ya. Bahkan kita ortopedi punya yang khusus tulang belakang kan? Mungkin ibu tahu ada dokter ortopedi khusus tulang belakang. Ke dokter saraf juga boleh. Karena pada stage ataupun keluhan seperti ibu, biasa pengobatannya cuma obat-obatan kalau memang nyerinya mengganggu sekali. Tapi kalau cuma nyari-nyari hari-hari, ringan nih nyerinya, nggak terlalu parah, ya kan? Ibu cukup pergi fisioterapi atau paling sederhana berenang. Banyak orang nanya nih, kadang-kadang kan apa sih hubungan berenang sama kekuatan tulang belakang? Kekuatan dari atau untuk menyembuhkan saraf yang terjepit. Sama kayak pertanyaan yang tadi. Semakin usia, sendi itu akan semakin kaku. Ya, ketika sendi semakin kaku, kadang-kadang dia mulai ada yang namanya pengapuran. Coba lihat, nggak tahu ya, ada beberapa tulang belakang yang saking kakunya dia sudah mulai membentuk tulang baru lagi, dia mau nyambungin antara satu ruas sendi sama sendi yang lain. Ketika itu terbentuk, otomatis tulang belakang akan menjadi kaku. Karena tulang belakangnya memang tidak pernah digerakkan secara mobile. Satu, terus kedua, kerja terlalu berat. Tiga, ototnya lemah. Ketika otot kita kuat, dia akan membentuk struktur. Satu, terus kedua,
Saya suka bilang begini sama pasien, terutama yang muda. Banyak pasien saya usia 30-an, 40-an sakit pinggang, sakit punggung bagian bawah. Kalau ditanya kerjanya apa? Kantoran dok. Dari jam berapa? 8. Beres jam berapa? Jam 4 sore, jam 5 sore. Apa yang dilakukan di kantor? Duduk. Setelah pulang ngapain? Ya ngurus rumah apa segala macam, habis itu tidur. Besok ngapain? Sama lagi. Pertanyaan saya, dalam satu hari berapa kali mendongak? Nggak ada. Coba. Apakah pagi olahraga? Tidak. Seminggu sekali ada olahraga? Jarang. Berarti kita seumur hidup, bukan seumur hidup, katakan usia produktif kerja itu 10-20 tahun. Dan dia kerja di kantor yang sama. 20 tahun tidak olahraga, cuma datang duduk, posturnya juga jelek, bad posture ya kan. Mau postur bagus sekalipun ya. Bayangin duduk pagi sampai sore lagi, besok lagi sama begitu. Ya kan? Otomatis kan tulang belakangnya akan stiff. Jadi 30-40 tahun itu banyak sekali pasien datang. Kalau saya tanya, seberapa sering sih kita dalam satu hari turun ke bawah, ngebungkuk? Memang tapi ini tidak disarankan pada yang memang udah usia lanjut sekali ya. Karena kan kalau tulang belakang sudah keropos, menunduk, malahan tulang belakangnya nanti bisa gepeng. Ya. Tapi kalau misalnya kita masih bagus tulang belakangnya, pertanyaannya, seberapa sering kita menunduk ke bawah dan juga mendongak ke atas untuk tulang belakang? Jadi tulang belakang kita ini kapan kita gerakin begini, kapan kita putar-putar begini, tidak ada. Tapi dengan berenang, coba lihat, tulang belakangnya akan bergerak, sendinya akan berputar, ya kan? Mau kayak apa? Sendi pinggul berputar, atau kalau enggak dia naik turun, sendi lututnya juga sama. Jadi kalau keluhannya seperti itu, ibu terserah, ibu nyaman ke dokter saraf boleh, ibu nyaman ke dokter ortopedi boleh. Tapi kalau seandainya saraf terjepit parah, ya saya sarankan ibu ke dokter ortopedi dan khusus tulang belakang. Misalnya ibu bilang, waduh betis saya sakit sekali nih. Atau kalau enggak kaki saya nggak bisa angkat. Ini berasa lemah. Sarannya memang ke dokter ortopedi. Apalagi ibu udah pernah MRI. Kalau misalnya MRI-nya masih bagus, ya kita tidak akan lakukan tindakan apapun. Tapi kalau seandainya ini udah kesemutan, setiap hari nggak hilang, mungkin memang ada saraf yang terjepit. Ya, pertanyaan yang pertama tadi Bu, masalah vitamin D3 dengan K2, ya. Apakah vitamin D3 perlu diberikan dengan K2 atau tidak? Itu masih belum bukti. Perlu ditanya D3 saja boleh nggak? Boleh. Kenapa dikasih K2? Banyak yang bilang bahwa D3 ini menyebabkan darah mengental, sehingga menyebabkan kemungkinan penyumbatan aliran darah. Enggak tuh. Kalau ibu mau tanya, saya setiap hari minum D3 tanpa K2. Tidak terbukti, ya, nomor satu. Terus kedua, ibu tadi bertanya masalah berapa lama sekali ya, atau apa ya? Berapa lama sekali? DXA. DXA scan ya. Boleh ibu ulang rutin 3 tahun atau 5 tahun sekali. Tergantung faktor risiko. Ya. Kalau seandainya memang menopause lebih awal, sebaiknya diulang 3 tahun sekali. Ada riwayat keturunan misalnya orang tuanya ada yang pernah patah, diulang 3 tahun sekali. Atau kalau seandainya memang ibu tadi bilang, saya udah DXA scan, ternyata saya masuk di fase merah, ya baiknya diulang 2-3 tahun sekali. Masuk ke fase yang memang osteoporosis di merah, dan ibu treatment, misalnya tadi menggunakan bifosfonat, diperiksa saja 2-3 tahun sekali. Karena memang apakah dengan terapi bifosfonat ini level daripada kepadatan tulang ibu dengan terapi ini sama atau menurun. Bahkan beberapa kasus bertahan mungkin meningkat. Gitu. Ya. Dan ada yang menjalani pengobatan dengan bifosfonat di sini, suntik ataupun minum obat kropos. Enggak ada ya? Iya enggak apa-apa. Cukup menjawab ya Bu ya? Ya. Selamat pagi dokter. Pagi Bu, ketemu lagi ya? Ketemu lagi. Iya betul, saya masih ingat. Soalnya saya punya memori cukup baik. Oh iya, terima kasih. Saya pernah jatuh. Jadi aku pinggang saya udah pernah sesikan yang dimasukin ke terowongan itu ya dokter ya. Yang dimasukin ke kapsul ya.
Iya itu CT scan begitu. Ya, bisa Iya. CT scan, bisa MRI scan itu. Iya, saya pernah dimasukin ke situ. Terus, tapi sekarang pinggang saya masih sakit terus. Jadi saya kalau tempat tidur yang empuk nggak bisa. Jadi saya malas itu bangun, soalnya sakit semua. Jadi sekarang saya bikin itu kayak papan gitu ya. Jadi itu pun kalau asal-asal bangun nggak bisa. Jadi saya minum D3, selalu saya minum vitamin. Sekarang saya masih pasien MC di tengah Tangerang. Cuman bukan soal ini, aku ada tiroid jadi saya pasien dokter gitu, dokter Muhaimi. Saya sekarang ke situ setiap sekali sebulan. Jadi habis itu ini kaki suka kram dokter. Apa akibatnya itu? Iya. Untuk kaki kram, Iya. ya. Sama tangan. Kram benar-benar kram atau dia kesemutan? Kram gitu. Kalau kram kan bengkok, kadang-kadang bengkok dokter. Jadi Iya. mesti kita sabar ya. Ya, Jadi pertanyaannya kenapa sering kram? iya. Terus sama kaki kalau lama duduk gitu suka kram gitu sama kalau tidur bergerak gitu kram langsung kram. Sakit. Terima Iya. kasih dokter. Terima kasih Bu. Ya. Jadi kram kan, kalau secara fisiologi kram ada dua kemungkinannya. Satu kurang cairan, kedua kurang elektrolit. Dua, kalau kita cerita kram ya, kita cerita kram secara khusus. Satu kurang cairan, kedua kurang elektrolit. Kalau misalnya kan saya juga sering memberikan seminar untuk atlet ya. Di situ kan kita jelasin, kalau seandainya si atlet nih kan keringatnya banyak, otomatis garamnya juga banyak keluar. Apalagi memang dia memang keringatnya yang memang ada yang beberapa bahkan keluar keringatnya sampai warnanya juga putih karena garamnya keluar. Biasa atlet seperti itu dia gampang kram. Otomatis dia namanya kurang elektrolit. Ya. Nah, elektrolit juga bisa didapat dari atau kalau misalnya seandainya waktu olahraga dia kurang cairan biasa juga menyebabkan kram. Nah, mungkin saya enggak tahu nih dalam kasus ibu kan ibu tidak berolahraga ya, tapi mungkin boleh dimulai dengan coba mengasup air putih lebih baik gitu supaya tidak mudah kram. Kalau masalah tulang belakang ibu kayaknya ibu udah pernah cerita, saya juga masih ingat. Ya. Jadi kalau tulang belakang ya ibu kalau rasa nyaman berbaring di papan ya. Kalau misalnya seandainya memang ada keluhan sudah lama mungkin karena saraf terjepit, bisa saja. Ibu juga bilang udah pernah scan, tinggal di treatment lagi saja. Keluhan ibu mau berobat ke dokter tulang belakang boleh atau ke dokter saraf juga boleh. Ya, untuk gejala yang di tulang belakangnya. Karena saya rasa udah lama ya kan. Toh ibu kalau nggak salah pernah cerita juga disarankan operasi, tapi juga ibu pikir dokternya juga bilang juga nggak usah. Kalau nggak salah saya ingat. Ya. Jadi untuk keluhan jepitan saraf di tulang belakang ibu, toh kalau misalnya ibu usia berapa? 80-an, 70-an? Berapa? 81, iya. Saya rasa pun penyebabnya juga kalau dilihat dari posturnya mungkin karena osteoporosis, ya. Mungkin karena osteoporosis. Di samping ibu sendiri tadi juga udah kasih tahu bahwa ibu mengalami tiroid. Ya, tiroid juga salah satu pencetus atau penyebab terjadinya osteoporosis. Gitu. Kalau dilihat dari bentuk tulang belakangnya, ada kemungkinan osteoporosis yang menyebabkan saraf terjepit. Tapi tidak ada dokter yang mau operasi tulang belakang karena osteoporosis yang jepitan sarafnya, karena tulangnya sangat rapuh. Kalaupun mau juga paling cuma dibebaskan sarafnya saja. Tuh. Oke? Iya. Oke, oh ada ya Yudi ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir aja ya. Oh ada Dok Vera, ada siapa lagi? Oh di belakang. Oh ada, oke 3 nih. Banyak nih Dok yang nanya nih Dok. Kita ada 17 menit lagi ya. Dok, saya mau nanya untuk wanita usia 50 tahun, jadi sebaiknya untuk menjaga maksudnya preventif atau maintenance itu minum apa, terus dosisnya seberapa, terus apakah misalnya terus-menerus setiap hari itu ada efek sampingnya atau sebenarnya aman-aman aja.
Terus hubungannya dengan kalau misalnya tiroid tadi, dok, itu maksudnya jadi mesti dosisnya lebih gimana atau soalnya saya ada kayak hipertiroid gitu. Ya, jadi kita semua tahu bisa saja kita dapatkan sumber kalsium ya dari makanan apabila dirasa cukup. Misalnya konsumsi susu, ya kan? Terus makan makanan yang memang mengandung kalsium, keju, daging, semuanya gitu. Kalau rasanya cukup per hari, ya kan? Misalnya kayak saya minum susu segelas sehari, terus makanan saya kayaknya bergizi cukup. Ya mungkin ibu boleh mengkonsumsi kalsium tambahan, boleh juga kayak ya udah kalau ini udah cukup, tidak perlu asupan ataupun suplemen dari luar. Karena prinsip namanya suplemen itu kan berarti suplementasi. Kalau kurang baru ditambah. Ya. Jadi kalau menjaga kesehatan tulang biasa kita cukup dengan 3 hal. Nomor 1 asupan kalsium cukup. Kedua dia punya pengantarnya ataupun si prohormonnya, vitamin D3-nya juga cukup. Vitamin D3 ini sebenarnya ada di dalam tubuh kita sendiri. Ya. Dia ada di bawah kulit. Tapi dia dalam bentuk namanya prohormon. Jadi vitamin D3 ini namanya prohormon. Dia termasuk kita katakan sebagai hormon. Dia bukan vitamin biasa. Dan dia tidak aktif. Aktifnya ketika kena sinar matahari. Nah, kalau ibu bilang jarang kena sinar matahari, itu masalahnya. Ya. Bule itu kenapa dia bisa osteoporosis? Padahal mereka rajin-rajin tuh olahraga sebenarnya. Kebanyakan ya, mereka tuh pagi-pagi udah lari apa segala macam. Cuma kan mereka 4 musim. Tidak selalu kena matahari pagi. Nah bedanya kita kalau misalnya di Indonesia, saking panasnya itu matahari, atau saking udah sibuknya kerja, pagi-pagi kita langsung berangkat aja. Masuk mobil, jaraknya misalnya cuma 15 menit. Itu pun kaca ditutup, pasang kaca film, ya kan? Kita jalan terus, masuk kantor. Pagi, keluar, sore, mataharinya udah nggak ada lagi. Ya, coba cek level vitamin D3 masing-masing. Kalau misalnya seandainya memang aktivitasnya seperti itu, biasanya level D3-nya akan rendah. Kalau ditanya berapa dosis yang diperlukan, itu variabel, variasi. Tergantung daripada kebutuhan. Jawabnya diplomatis banget ya, tapi memang itu yang benar. Contoh ya, kalau misalnya anak-anak berapa asupannya, mungkin 250 mg cukup, tapi kalau misalnya kita patok rata, berapa per hari? Kita punya kalsium cukup per hari, 500 mg sudah seharusnya cukup. Kalau pada pasien yang mengalami patah tulang, biasa saya kasih 1 gram per hari. Pada pasien-pasien yang sudah usia lanjut, ataupun ada resiko osteoporosis, misalnya level DEXA scan-nya sudah mulai turun. Udah masuk dari kuning mau ke merah, biasa saya kasih 1 gram. Untuk level vitamin D3, ini rame sekali, debat sana, debat sini. 1.000, 5.000, 10.000, 2.000 gitu kan. Nah, sekarang ada yang pro bilang 1.000, bilang, wah kelebihan akan menyebabkan Anda keracunan vitamin D. Walaupun sebenarnya nggak pernah saya ngeliat gejala keracunan vitamin D. Ada yang bilang saya kasih 10.000, 1.000 tidak mempan gitu. Ya kan? Padahal saya minum 1.000. Kalau ditanya kenapa? Ya cek dulu kalau memang ibu mau spesifik dosis. Kalau dosis hanya maintenance saya rasa 1.000 cukup. Ketika ibu cek, oh level vitamin D3 saya ternyata cukup, saya tidak kurang. Silahkan saja, gunakan hanya untuk maintenance. Tapi ketika level vitamin D3-nya rendah, mungkin kita bisa start dari 5.000, ya kan? Jalan treatment 3 bulan kita cek levelnya stabil atau tidak. Sudah dapat belum level yang ingin kita capai? Kalau sudah dapat, ya mungkin kita bisa switch ke 1.000 saja, ya kan? Karena memang cukupnya cuma 1.000. Ketika jalan 1.000, lihat lagi 3 bulan. Kalau saya menggunakan cara yang itu. Saya tidak pernah matok rata, mesti 10.000 semuanya, mesti 5.000 semuanya, mesti 1.000 semuanya, enggak. Kalau memang mau spesifik, pasien tanya, saya bilang cek aja dulu level vitamin D3-nya. Tapi kalau cuma kayak bilang, ya saya minum buat sehat aja dok, nggak apa-apa deh, ya kan? Saran saya 1.000 saja sudah cukup. Ya, kalau ibu tanya apa kaitan antara tiroid sama osteoporosis, ya? Karena kan tiroid, paratiroid ini dia memang berkaitan dengan absorpsi, penyerapan dan juga sekresi daripada si hormonnya ini, hormon tiroid paratiroid ini akan mengganggu siklus daripada si kalsium dan fosfor atau fosfat. Jadi penyerapannya dia akan terganggu.
Jadi di situ kenapa si tiroid bisa mengganggu kepadatan tulang kita. Jadi ya enggak apa-apa, kalau memang ada angka level tiroidnya, hormonnya agak tinggi, ya ibu kira-kira kayak saya mau tahu nih tulang saya sehat atau tidak, ya ibu tinggal cek saja kepadatan tulangnya, ya kan. Ibu bisa juga periksa level kalsium darahnya, bisa periksa level vitamin D3-nya, ya untuk menjaga kesehatannya misalnya semua normal, bagus. Minum saja, kalau misalnya makanannya cukup tidak perlu suplemen, ya. Kalau misalnya dirasa kurang, minum kalsium 500 mg per hari, vitamin D3 1000 sehari, kena jemur matahari 10-15 menit sehari, olahraga rutin sekitar 15-30 menit sehari, ya kayaknya sehat banget ya. Gitu. Oke. Berikutnya ya. Ya, makasih dok. Selamat pagi. Pagi. Dok, saya ada pertanyaan beberapa nih, beberapa juga titipan juga dari teman-teman. Kita kan, saya usia 43 tahun ya dok. Kadang bangun pagi tuh kita punya tangan tuh suka kaku dok, tapi kalau menjelang siang tuh udah normal ya dok ya. Itu pertanyaan saya, kenapa penyebabnya? Kalau saya kan cek darah rutin untuk segalanya sih normal. Memang kemarin memang ada D25OH, itu saya sempat rendah. Tapi saya konsumsi susu, tapi cuman masih di batas wajar ya. Kan dia minimal tuh 30 sampai 100 mg. Kemarin itu saya sempat di bawah 30 waktu saya cek di Prodia. Tapi terakhir bulan ini itu udah 30 gitu ya. Paling enggak ya di batasnya, batas normalnya dia, batas akhirnya dia. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kebetulan suami saya kan lagi ada masalah di punggung. Suami saya usia 57 tahun. Di dekat tulang belikat. Kemarin kita udah konsul ke dokter syaraf. Nah dokter syaraf bilang ototnya tegang. Dia udah disuntik 2 kali suntikan. Kemudian dia kan juga orangnya nggak sabar ya, jadi kita pindah ke dokter orto di Siloam. Nah dari dokter orto dia nggak kasih suntikan, dia minta kita terapi 6 kali. Nah kemarin kebetulan saya dirawat, jadi kita pindah ke Mayapada. Saya dirawat di Mayapada. Jadi suami saya ke orto di Mayapada. Nah kemudian dia dokter orto kasih dia suntik dok. Nah kasih dia suntik katanya kalau dia udah nggak sakit nggak perlu periksa. Tapi kalau dia masih sakit dia mesti ke spesialis jantung dok. Nah yang saya tanya apa kaitannya sakitnya dia jadi dia di belikat sini sampai ke tangan sebelah kiri dok. Jadi dia belikat kiri sampai ke tangan dan ini dia sampai sekarang tuh posisi 3 jari ini masih kram. Sakitnya berkurang. 3 jari? Ya 3 jari ini. Udah disuntik sama dokter orto di Mayapada, dia cuma bilang kalau bapak masih sakit, bapak mesti 1-2 hari ini kalau saya suntik bapak masih sakit, bapak mesti ke spesialis jantung. Apa kaitannya dari belakang tiba-tiba ke spesialis jantung dok? Itu yang saya tanya kedua. Kemudian ada titipan pertanyaan, usia yang 50 tahun itu kalau mengkonsumsi glukosamin, apakah masih berefek dok? Katanya ada teman-teman yang mengkonsumsi glukosamin, ya dia titip masih berefek enggak glukosamin itu ke tubuh kita. Terus yang terakhir dok, saya kan 43, saya punya AMH rendah, jadi kemungkinan itu premenopause dini. Kalau versi dokter lah ya, karena AMH sama FSA saya rendah, kita udah cek. Saya kebetulan salah satu dokter kandungan juga, dokter Boyke. Dokter Boyke kasih saya maintain supaya saya mencegah menopause itu, saya dikasih obat racikan sama dia, jadi herbal dok. Apakah itu tetap boleh kita konsumsi secara, kalau versi dia kan boleh ya, karena dia juga mau laku kan dok, versinya dia. Nah untuk saat ini saya nggak minum karena saya minum obat dokter kan. Apakah boleh kita terus continue minum obat yang disarankan sama dia? Karena menurut dia, karena saya sempat ada kista itu kalau menurut dokter kan itu akan timbul lagi walaupun sudah dioperasi. Karena saya isinya kalau nggak salah itu darah dan itu di indung telur gitu ya. Jadi kalau versi dokter saya menstruasi itu harus dijaraki. Itu misalnya 2 bulan sekali karena untuk supaya nggak memicu si kista itu timbul lagi, versinya seperti itu dok. Yang saya tadi tanyakan apakah kita boleh secara kontinu
minum obat herbal yang dari dokter itu kalau versi dia tidak bermasalah, tapi apa kita bermasalah? Karena saya rasa saya cukup makan saya juga cukup dijaga, cuman ya kenapa yang D3 itu vitamin D saya rendah sekali, saya juga kaget gitu, di bawah batas wajar gitu. Ya, sekian dok, terima kasih. Ya. Nanti kalau saya lupa saya tanya lagi ya, soalnya agak banyak. Nomor 1 yang saya tangkap tadi masalah kaku sendi. Ya, apakah sendi ini hanya pada jari tangan saja atau seluruh tubuh? Cuma tangan doang, tangannya sebelah doang atau dua belah? Dua-duanya. Ada riwayat, kan udah pernah periksa darah lengkap, normal gitu, ya kan? Apakah ada autoimun? Nggak ada. Pernah periksa reumatoid? Apakah hanya pagi hari saja atau kalau udara dingin juga dia mulai berasa kaku gitu? Pagi doang. Ya mudah-mudahan sih seharusnya kalau yang seperti itu tidak apa-apa. Karena ada memang gejala yang memang keluhan pertamanya itu ada di tangan. Kedua, bangun pagi iya dan dia biasa dipicu oleh udara dingin. Itu biasa berkaitan sama autoimun. Cuma saya enggak mau menebak-nebak karena kalau saya nebak-nebak kadang-kadang pasien jadi kepikiran sama khawatir. Ya. Jadi kita consider sudah yang jari tangan toh sebenarnya tidak terlalu bermasalah kan? Saya pikir kalau sampai sore itu kan bermasalah dok. Sampai tapi sore dari pagi? Enggak, dari Enggak, pagi kan? itu hanya beberapa jam setelah kita mandi itu sih udah enggak gitu. Ya. Nah terus masalah yang kedua mengenai vitamin D3-nya kenapa rendah? Tadi kan udah dikasih tahu, masuk pagi ke dalam gedung, olahraga enggak, ya kan? Habis itu sampai ke sore nggak kena matahari, walaupun makanannya cukup, ya kan? Itu satu. Terus kedua, tidak semua badan kita itu, tubuh kita itu sama. Masalah reseptor vitamin D, ya. Makanya salah satu penyebab kenapa osteoporosis itu dikaitkan dengan genetik, itu kaitannya dengan reseptor vitamin D3 sendiri, ya. Kalau ditanya tadi, saya cukup minum susu apa segala macam, ternyata dia bisa naik lagi levelnya, ya bagus. Ketika memang tadi dibilang levelnya sudah di bawah 30. Nah, kalau misalnya ini adalah memang yang paling baik mendapatkan asupan suplemen vitamin D3 langsung. Kalau memang dia di bawah 30, langsung 5.000 juga enggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau sekarang, oh saya periksa sekarang udah normal, ya kan? Ternyata dengan makanan saja cukup, ya bagus tinggal di-maintain. Ya kan, berarti makanan bergizinya memang tetap mesti di-maintain. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi mengenai suaminya kan. Nah suaminya datang pertama, daerah nyeri, tulang belikat, disuntik 2 kali, tidak ada perubahan. Pergi lagi cari dokter ortopedi. Dokter ortopedinya periksa, dibilang fisioterapi. Nomor 2 itu saya paling sependapat sebenarnya. Tapi saya enggak tahu apakah dengan fisioterapi ada perubahan atau tidak. Masih sih dok, dia kan terapi 6 kali diminta sama dokter orto. Tapi ini udah 5 kali terapi. Dalam 5 kali justru yang kelima kemarin makin sakit ya. Nah kemarin kan dia sempat beberapa karena dia jauh jaraknya jadi kita ke ortopedik lagi yang di Mayapada. Nah yang ortopedik Mayapada ini disuntik dok, dia nggak nyaranin terapi, tapi kita tetap terapi sampai sekarang di Siloam. Ya. Nah disuntik itu ya tiba-tiba dia bilang kalau memang bapak masih nyeri karena kan udah berlangsung lama. Jadi sebenarnya kalau memang keluhan di tulang belikat, kemungkinan memang tetap kita diagnosa banding ada 2. Satu mungkin otot, ya kan? Satu mungkin saraf di tulang belakang sendiri, ya kan? Jadi tapi majorly itu ada di otot. Tinggal tergantung apakah aktivitas daripada si bapaknya sendiri. Ada olahraga enggak, rutin olahraga enggak. Karena rajin olahraga dok, rajin, justru ya? karena rajin olahraga. Ya. Dia sekarang renang kan, dicaranin cuma renang kan, jadi dia renang. Maksudnya renangnya udah rutin terus dari dulu? Rutin enggak sih, cuman sering renang, cuman sekarang diseringi jadi setiap hari dia renang. Nah gitu. coba Ibu lihat, Udah. karena menurut saya sih kalau di belikat, pasien rata-rata memang dia cuma masalahnya ada di otot. Saya sepakat sebenarnya sama dokter yang kedua. Toh ibu suntik, baik pertama, ketiga, tidak ada perubahan. Pertanyaan ibu yang kedua, yang berikutnya adalah, apa sih kenapa disuruh pergi ke dokter jantung? Iya. Ya kan? Karena memang salah satu gejala daripada jantung, ya kita bilang sumbatan jantung, ya itu adalah nyeri, sebenarnya nyeri dada. Tembus ke belakang, menjalar ke tangan kiri. Iya, tangan kiri. Itu alasannya. Walaupun sebenarnya kan
Belum tentu. Apalagi ibu bilang berenang rutin. Ketika dia berenang, kalau memang ada sumbatan daripada jantung, biasa dia cepat lelah. Ya kan? Dan ketika lelah, kadang-kadang udah mulai berasa nyeri dadanya. Ini tapi kan untuk lebih baik mungkin makanya disarankan untuk coba diperiksa deh gitu. Balik lagi, apa yang bisa menyebabkan jari tangan kita ini terasa kebas atau kesemutan di 3 jari? Balik lagi ya bisa saja jepitan di saraf tulang belakang. Tapi ini maaf dok, ini udah berlangsung 1 bulanan ya dok. Sampai sekarang tuh dia terapi rutin di Siloam. Terus dia juga udah disuntik itu 3 kali ya sama 2 dokter. Iya, maksud saya kan kalau ibu bilang dia ada rasa nggak nyaman di jari. Di jari 3 doang sih. 3 doang, ya kan? 3 yang ini atau 3 yang ini? 3 ini dok. 3 yang ini. Ya itu bisa saja ada masalah di saraf tulang belakang leher. C8, T1, C7. Nah itu memang gejalanya memang kena sampai di bahu. Mau suntik-suntik juga. Ya kalau memang suntiknya pas di akar sarafnya mungkin dia akan membantu. Tapi fisioterapi tetap opsi pertama. Oh gitu. Iya, tapi kalau tidak ada perubahan ya mungkin boleh dipertimbangkan untuk diperiksa lanjutan. Kalau ibu tanya kenapa tadi disarankan ke dokter jantung? Ya karena secara sederhananya nyeri. Memang seharusnya nyeri dada ya. Nyeri dada tembus ke bahu belakang, menjalar ke tangan kiri. Jadi makanya oh ya udahlah. Padahal sebenarnya masih ada kemungkinan lainnya. Salah satu kemungkinan lainnya adalah jepitan di saraf tulang belakang leher. Terus yang tadi masalah glukosamin. Ya. Glukosamin ini sebenarnya secara evidence base belum ada proof bahwa dia akan membantu regenerasi daripada sendi. Karena sampai hari ini kita tidak ketemu obat untuk meregenerasi sendi yang rusak atau mengalami pengapuran. Jadi kalau ditanya, bukan terkait umur apakah 50 tahun ini boleh, 60 tahun boleh, 40 tahun boleh, tidak. Jadi kalau saya sendiri sampai hari ini tidak pernah memberikan glukosamin kepada pasien saya. Cuma kalau ditanya, berarti dokter melarang glukosamin, saya enggak larang, ya kan? Karena kadang-kadang ada beberapa pasien kayak, terus saya minum apa dong? Masa dibiarin aja dok? Jadi kadang-kadang mereka itu dengan minum itu mereka bilang lutut saya sehat. Jadi kayak sugesti, ya silakan saja lah. Ya, karena menurut saya ya memang tidak ada evidence base-nya. Secara penelitian itu beribu-ribu jurnal itu, kalaupun yang mendukung biasa mereka juga pasti ada konflik interest, mereka biasa mendapatkan fee dari farmasi. Jadi ya glukosamin itu sebenarnya kalau untuk memelihara kesehatan sendi ataupun meregenerasi tidak terbukti. Kalau untuk memelihara ya mungkin saja, tapi ya sampai hari ini tidak terbukti bahwa glukosamin akan menghambat degenerasi daripada tulang rawan itu sendiri. Cuma beberapa pasien kadang-kadang bilang, saya udah minum ini setahun loh dok, ya silakan aja. Gitu. Iya. Ya. Baik, ibu-ibu mohon maaf karena waktu kita sudah habis. Jadi kalau ada yang mau bertanya nanti bisa setelah ibadah selesai secara pribadi mungkin bisa bertanya ke dokter ya. Karena kalau saya buka lagi waktunya habis ya. Terima kasih loh Dokter Rudi untuk Terima penjelasannya. Berarti ini topik yang sangat menarik sehingga banyak banget yang masih mau bertanya nih dok ya. Iya mungkin nanti secara pribadi ya boleh ya dok ya. Baik, dari Claudio ada sesuatu yang mau dibagikan silakan. Siap, terima kasih Dokter Rudi, tepuk tangan dulu dong untuk Dokter Rudi. Iya, Bapak Ibu kan ada dokter dan saya juga Bapak ya. Bapak Ibu di depan ada bisa naikkan ya. Nanti akan ada barcode, silahkan di scan apa benefitnya. Jadi untuk ibu yang sudah terdaftar atau mendaftar dan sudah scan barcode mengisi data itu akan mendapatkan selama 2 bulan sampai 3 bulan itu dapat diskon untuk 50% administrasi rawat jalan dan juga ada potongan 15% paket MCU dan juga ada potongan 10% kalau ada yang lab, ada yang harus sampai ke lab laboratorium, radiologi dan visio. Jadi kita akan mendapatkan benefit potongan dan juga akan mendapatkan potongan 5% untuk farmasi. Jadi ketika menebus obat, dapat obat,
dapat potongan 5%. Jadi harapannya saya bisa memberikan benefit, memberikan value kepada Bapak Ibu semua. Jadi mohon bantuannya juga untuk scan barcode di depan, dan nanti juga mungkin ada yang susah, ada segala macam, mungkin bisa diinfo ke teman-teman yang lain untuk nanti bisa dibantu. Mungkin kalau agak susah nanti akan ada satu poster kecil yang bisa nanti mobile dan lain-lain. Dan akhir kata saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, khususnya GBI Eklesia yang sudah memberikan waktunya, memberikan tempatnya untuk kita bisa sharing, kita bisa bertukar pikiran. Semoga apa yang menjadi hari ini, kegiatan hari ini bisa menjadi bekal untuk Ibu semua menjadikan hidup lebih sehat lagi. Khususnya yang memang untuk karena hari ini tulang, ya kita punya awareness lebih lah untuk tulang. Dan saya akan memberikan 3 voucher BMD, bone massage. Mungkin bukan pijat tulang ya, bukan ya. Jadi melihat kekuatan tulang. Betul ya dok ya, BMD ya. Jadi melihat itu. Dan mungkin dokter saya izin, kira-kira tadi selama pertanyaan ada pertanyaan terbaik kah dok? 2 pertanyaan terbaik dokter. Kira-kira bisa diingat-ingat lagi yang pertanyaannya siapa tadi dokter? Pertanyaan terbaik. Pertanyaan terbaik, 2 pertanyaan terbaik. Ibu yang tadi tuh. Yang mana? Yang nanya berapa levelnya? Yang berapa level? Ya, Ya. berapa levelnya yang angkat tangan? Ya. Bener ya? Betul. Oke Ibu boleh maju ke depan. Oke tepuk tangan dulu dong. Silahkan. Tunggu dulu Bu ya, nanti kita foto-foto. Gak apa-apa dong Bu, ke depan dulu Bu. Biar kelihatan, gak apa-apa. Satu lagi dok. Satu lagi. Satu lagi. Milihnya aja sulit ya. Pilihannya sulit ya? Iya. Karena banyak Ibu yang pertanyaan ini. terbaik. Ya, yang masalah kaku di sendi lutut. Oke, silakan Ibu boleh maju ke depan. Pertanyaan simpel, Pertanyaan cuma saya simpel. rasa berat. Oke, Ya, karena pertanyaan kan simpel kayak tapi berapa manfaatnya ini, banyak ya. kadang-kadang kan banyak pasien yang memang lututnya kaku, dia udah kayak khawatir. Khawatir saya mau operasi atau enggak. Karena memang banyak juga pasien yang salah pengertian. Apalagi kalau kebetulan ya dapat treatment yang salah. Betul. Baru kaku dibilang operasi. Padahal sebenarnya ini cuma kaku loh. Saya banyak dapat pasien lututnya cuma kaku, saran operasi. Over treatment kalau menurut saya. Overtreatment. Padahal dia cuma bilang saya kalau pagi itu kaku aja. Belum fisioterapi, belum goes sepeda, belum olahraga, tahu-tahu udah di saran operasi. Ya, karena operasi kalau lutut yang memang pengapuran hanya untuk yang jalan itu udah nggak bisa jauh. Minum obat, fisio, olahraga, turun berat badan nggak mempan, baru operasi. Oke, Ya. singkat padat dan jelas ya. Jadi jangan sampai over treatment ya Bapak Ibu ya. Satu lagi pertanyaan dari saya. Ini ada satu lagi voucher. Oke, satu lagi voucher. Ya, siap-siap angkat tangan. Pertanyaannya nggak susah. Siap-siap angkat tangan Bapak Ibu ya. Sebutkan rumah sakit apa yang hari ini memandu seminar Health Talk hari ini. Angkat tangan, angkat tangan. Wah, banyak yang telat ya. Oke, turun dulu, pertanyaan masih sama, saya hitung mundur. Tolong bantu teman-teman semua, tim panitia juga boleh ikut. Ya, saya akan mencoba fokus ke tengah, nanti saya melihat ekor mata saya di mana ya. Oke, 3, 2, 1. Ibu, ya itu pas. Betul Ibu, silakan maju ke depan. Jawabannya apa Bu? Enggak, yang belakang. Ibu nih. Iya. Rumah Sakit EMC Geraha Kedoya. Betul, tepuk tangan dulu Ibu, bisa maju ke depan Bu. Oke, kita foto dulu, mungkin dokter kita foto dulu ke depan. Oke, terima kasih tepuk tangan kepada para pemenang. Jadi yang sudah mendapatkan voucher, di situ sudah ada ketentuan, syarat ketentuannya, jadi H-1 dan juga by appointment. Dan berlakunya juga sudah ada sampai kapan, dan sebelum itu coba untuk hubungi saya dulu ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada